Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh datang di dalam ibadah dan perayaan Natal. Setelah 2 tahun lebih kita nggak bisa bersama-sama seperti ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 98 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Mari kembali kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk ibadah di dalam pagi ini. Ibadah Natal pada pagi hari ini kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, kemuliaan dan hormat kepada Bapa di surga, sebab Kau besar. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, setelah sekian tahun kami tidak bisa merayakan Natal secara bersama-sama, secara onsite di tempat ini. Engkau pada pagi hari ini mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Natal secara onsite. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Namun ada satu yang lebih daripada itu semua. Karena Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Engkau adalah pengharapan kami yang paling tertinggi ketika Engkau menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan ucapan syukur itu kami mau beribadah kepada Engkau. Dan kami menyadari untuk kebersalahan kami, keberdosaan kami. Ampuni sekali lagi ya Bapa untuk dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk datang kepada Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Lihat ibu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, juru selamat dunia yaitu Kristus Tuhan. Dialah firman yang telah menjadi manusia,
membawa keselamatan bagi kita dan pengharapan yang tertinggi untuk menerima kehidupan yang kekal. Mari bersama kita pujikan Juru Selamat dunia. Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh raya terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang dunia. Dunia tempat manusia tinggal sedang tidak baik-baik saja. Hari demi hari, kejadian buruk terjadi silih berganti. Kondisi semakin tidak menentu dan menimbulkan banyak kekhawatiran. Anak remaja hingga orang dewasa pun memiliki kekhawatirannya masing-masing. Di tengah semua kekhawatiran itu, masihkah ada harapan di hari esok? Hai, dari mana? Halo, dari pasar. Oh sama, aku juga dari pasar. Oh iya? Iya, harusnya aku mau ke rumahmu karena ketemu kita kongko-kongko hari ini ya.
Ada kabar apa? Ah, kamu ini selalu nonton drakor aja nggak tahu Iya. berita. Jadi ada berita apa? Sekarang ini banyak itu berita yang menyeramkan. Gitu tah. Iya, nggak tahu Berita ya. apa? Enggak tahu. Itu loh, seperti yang di Malang itu di Kanjuruhan. Di Malang? Iya. Ada berita apa di Malang? Sama kejadian yang sepak bola itu. Oh, sepak bola. Iya. Banyak yang meninggal ya? Banyak sekali. Terus sama ini. Ya, Di mana? di Korea Selatan. Di Korea. Oh, Pesta Korea Halloween. aku tahu. Tahu ya? Tahu. Oh, yang ya Itaewon iyalah, itu toh? karena nonton drakor ya. Iya, kan hobinya drakor. Betul. Kasihan loh yang di Korea itu. Ya itu yang meninggal banyak yang muda-muda loh. Benar Generasi sekali, muda itu benar. yang meninggal. Benar. Iya. Terus sama ini, yang terakhir itu di ini loh. Cianjur, Di mana? gempa Cianjur. Oh, kalau itu aku nggak tahu. Hah. Cianjur sih, nggak ngerti. Iya, nggak masuk di drakor ya. Iya. Sekarang Gimana? ini ya, banyak sekali itu kejadian yang tidak terduga ya. Dan sangat menyeramkan. Gitu ya. Iya. Iya ya. Ekonomi juga nggak menentu ya, barang-barang juga naik. Itu. Betul, sama. Ini Iya. seperti aku dari pasar beli dia, cuman dapat kantong 2 ikat. Nah ini, aku ke pasar loh, dapat bayam, lihat tuh daunnya kecil-kecil kayak gini. Itu belinya di kios Dewi itu loh. Oh iya? Pelit banget orangnya, tahu nggak? Oh, bukannya mahal ya? Iya mahal ternyata, minta diskon nggak dikasih, malah daunnya kecil-kecil kayak gini. Oh, Gimana gitu ya. coba? Oh ya udah, Iya. nanti lain kali tak titeni tokonya ya. Iya, Ya? jangan beli di sana lagi. Benar. Belinya di kios Indah aja. Murah. Betul. Nah, Bagus sekali. Iya. Benar sekali. Iya, betul. Terus gimana sekolah anak-anak? Apalagi sekarang ini ya, enggak yang dagang, enggak yang Iya. kerja, iya toh. Iya. Terus enggak yang pengusaha, semua itu juga mengalami kesulitan. Sama, kamu tahu tetangga sebelahku itu kemarin nangis-nangis. loh. Kenapa? Itu yang teman kita itu teman arisan, tahu? Sebentar. Ya, oh iya ingat. Ibu Tahu, itu yang tahu. selalu Iya. dandan, yang serba wow itu ya. Iya, Oh, itu iya, yang kenapa? bulu matanya 2 senti itu loh biasanya. Oh, tahu kan? kenapa itu? Bapaknya di PHK, suaminya, anaknya 4 loh padahal mau masuk sekolah semua. Sekelas toh sama anakmu. Oh iya, kasihan sekali ya. Iya, terus anakmu gimana anakmu? Sama lah, apalagi sekarang itu usaha suamiku itu gak sepi. Mana Sepi. lagi nanti tahun depan, anakku itu mau masuk sekolah. Lah iya Masuk sama. SMA. Anak Biaya itu masuk- besar sekali. Iya, masuk SMA ya. Bener. Anakku lo kuliah belum tahu mau kuliah di mana. Males lagi anaknya, gimana coba? Oh alah, terus apalagi sekarang ini kok dunia itu kok seperti ini ya. Iya, gimana dunia ini? Orang itu Menurut- ngomong teknologi itu makin canggih. Anak-anak kecil megang handphone, ya kan? Iya, Terus zaman makin maju, lihat tol di mana-mana. Tapi Iya. perekonomian kita bagaimana? Maju enggak? lah iya makin lama makin sulit. Apalagi kena kios Dewi ini, tambah pelit coba. Bener sekali. Kamu sudah nyoba kios Titin? Oh, aku ini tadi. Belinya di kios Titin ya? Betul, tapi Sama kan, dapatnya lo layu semua gini. Coba bener. gimana? Cuman Iya. aku dapatnya murah. Oh murah ya? Iya, makanya dia layu semua. Oh gitu, iya dikasih layu soalnya murah. Bener. Terus kalau dipikir-pikir ya, enak zaman kita dulu ya. Iya, betul. Hidup kita itu dulu damai, tenang, ya kan? Iya, Nah, benar. terus benar. orang tua kita dulu, lihatin. Anaknya itu banyak. Iya. Mereka ngomong apa? Banyak anak itu Banyak anak. rezekinya Iya, banyak. banyak rezeki. Coba kalau sekarang ya. Aduh, bikin pusing, pengeluarannya besar sekali. Iya, gimana coba sekolah aja mahal, belum dandanannya ya. Benar Iya, sekali. Bener. Ini udah siang loh. Oh Kita iya belum sih. masak loh. Nanti Bener, suami-suami marah loh kalau kita Iya, nggak masak. anakku ini sebentar lagi juga mau pulang. pulang. Tapi Iya. untung suamiku pulangnya malam, jadi nggak Malam. apa-apa. Iya. Oh ya udah berarti Yang penting kamu masih anak bisa makan dulu. nonton itu. Ya. Nonton drakor. Iya. Oke, Ayo, sampai ketemu kita ya. pulang. Dah. Sampai ketemu dah.
Iya kenapa? Oh udah bunyi ya, bentar. Aku mau beres-beres barangku dulu ya. Udah selesai? Yuk kita pulang bareng. Iya, sekalian juga aku mau jemput adikku. Ngomong-ngomong, tadi kamu kok ngelamun terus? Lagi mikirin apa emangnya? Gak apa-apa sih, cuman mikir aja. Lagi mikirin apa emangnya? Kok kelihatannya berat banget? Mikir aja sih. Jangan papaku kan sekarang susah. Mana mau lulusan sekolah, terus harus pilih-pilih sekolah. Sekolahnya juga biayanya lumayan besar sih. Sama-sama. Aku juga sempat kepikiran gitu sih. Belum lagi kita bentar lagi kan ada ujian. Bisa nggak ya kita lulus dengan nilai yang bagus? Lihat itu, ada adik kita nih. Kok kelihatannya mereka seneng banget, kayak bahagia banget. Nggak ada beban pikirannya. Kita samperin yuk, aku penasaran kenapa mereka bisa bahagia banget. Jalin, Lala, kalian pernah sedih nggak kok kelihatannya bahagia terus? Kenapa harus khawatir, C? Kita kan punya Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita khawatirkan? Ya, C. Apalagi sebentar lagi kita memperingati Natal kelahiran Tuhan Yesus ke dunia jadi pengharapan buat kita. Betul banget. Kita cuma perlu bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Yesus. Karena dialah pengharapan yang tertinggi. Wah, kita perlu belajar dari adik-adik kita nih, supaya kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus. Betul sekali. Daripada khawatir terus, mendingan kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Karena Natal tidak akan berarti tanpa kelahiran Yesus di hati kita. Natal tidak sekedar membawa sukacita, namun terlebih lagi membawa pengharapan kekal bagi seluruh umat manusia. Kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia bukan karena dunia layak menerimanya, namun karena kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia ini. Di tengah kesulitan hidup ini, biarlah kita boleh tetap mengingat akan kasih-Nya, sehingga kita terus berharap dan bersandar penuh hanya kepada Yesus. Biarlah Natal tidak berlalu begitu saja, namun menjadi pengharapan bagi seluruh umat manusia, karena Yesus sungguh lahir di hati setiap kita. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab mata berarti tanpa kasih-Mu. Baik di hati hanya
mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami telah memasuki minggu terakhir di tahun ini, dan selama setahun ini kami telah melihat bagaimana tangan Tuhan tak pernah lepas di dalam hidup kami. Mengizinkan hal-hal yang menurut kami buruk di mata manusia, hidup di tengah-tengah situasi pandemi yang tak kunjung selesai, dan melaluinya kami banyak kehilangan orang-orang yang kami kasihi, dan mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Tetapi kami juga bersyukur karena Tuhan mencukupkan anugerah di dalam hidup kami. Sehingga di dalam ketidakmengertian kami melihat realitas hidup yang mengerikan ini, yang tidak berpengharapan ini, kami tetap boleh ada berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, bawalah hati kami selalu mengingat Engkau. Di dalam momen Natal ini kiranya firman boleh menjadi penghiburan dan kekuatan, menjadi pengharapan dan keteguhan di dalam hidup kami untuk memasuki tahun yang akan datang. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tundukkan hati kami, lunakkan pikiran kami, bukakan telinga kami, sehingga firman yang akan kami renungkan pada pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami sungguh ingin momen Natal ini menjadi momen Natal yang memberikan kebangunan rohani di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan di tengah-tengah momen yang sangat khusus bagi kita. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendasarkan firman Tuhan di dalam momen Natal ini melalui satu ayat, Matius 1 ayat ke-21. Matius adalah kitab pertama di dalam perjanjian baru kita, dan kita akan melihat pasal pertama dan ayat ke-21. Satu perkataan malaikat kepada Yusuf di dalam momen Natal. Saya akan membacakan, saudara mengikuti dan menyimak. Ia di sini adalah Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, dari beberapa momen-momen penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Natal adalah salah satu momen yang paling sering disalah mengerti oleh manusia dan oleh gereja sekalipun. Di antara momen-momen Natal, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, Natal menjadi satu momen di mana gereja dan dunia bersaing untuk memberikan definisi tentang apa sih arti daripada Christmas itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama 2 tahun ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi gereja, bagi dunia untuk memasuki bulan Desember, malam Natal itu dengan silence. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada Santa Claus, tidak ada pohon Natal di mal-mal, semua tutup karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan 2 tahun ini kita harus berdiam diri? Saudara, sebagai orang Kristen harus memiliki kepekaan. Saya melihat Tuhan menginginkan ini menjadi satu pembelajaran bagi gereja, bagi dunia pada umumnya, bahwa Natal tidak seperti yang seringkali kita bayangkan. Saudara-saudara, di malam Natal itu tidak ada pohon Natal, saudara. Di malam Natal itu tidak ada Santa Claus, tidak ada sweater pit, tidak ada menjangan bawa kereta kado terbang ke langit. Tidak ada. Malam Natal, malam itu malam yang justru sangat mencekam bagi Maria dan Yusuf, termasuk bagi para gembala. Nah, sekarang kita melihat tahun ini ketika dunia sudah mulai menganggap remeh pandemi, gereja-gereja diperbolehkan membuka kembali ibadah dengan 100%, mal-mal dibuka kembali dengan seperti biasanya. Kita melihat kembali kesalahan manusia memaknai tentang Natal itu sendiri.
Saudara lihat sekarang di mana-mana muncul yang namanya Santa Claus. Di dalam momen Natal justru Santa Claus menggantikan Yesus Kristus. Yesus Kristus hilang, yang muncul hanya Santa Claus. Saudara pergi ke mall, saudara pergi ke tempat-tempat publik, saudara melihat pohon Natal yang begitu indah dengan segala perlombaan apapun dijadikan pohon Natal. Tetapi di situ tidak ada Yesus di dalam mall, di dalam acara-acara yang memakai pohon Natal. Saudara, itulah sebabnya di dalam momen Natal ini gereja bersaing dengan dunia. Momen Natal ini adalah satu peperangan rohani antara gereja dengan dunia untuk memberikan satu definisi yang sesungguhnya tentang apa itu Natal. Saya selalu was-was saudara, agar saudara sebagai gereja Tuhan jangan terbawa arus dunia. Karena Natal itu bukan hiburan, Natal bukan sekedar perayaan-perayaan, Natal bukan hura-hura, Natal bukan bagi-bagi kado, Natal bukan bersukacita versi dunia. Kan di dalam malam Natal itu semuanya itu tidak ada. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengingat kembali bahwa kita seringkali melupakan Natal sesungguhnya adalah penggenapan janji Allah kepada orang berdosa. Saudara, di dalam Kejadian pasal ketiga, sesaat setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di situ Tuhan memberikan janji Natal yang pertama. Tuhan berkata kepada iblis bahwa keturunanmu akan meremukkan tumit atau kaki daripada keturunan wanita ini, yaitu Hawa. Dan keturunan wanita ini akan meremukkan kepala dari keturunanmu. Saudara, Hawa hari itu tidak ngerti janji Tuhan. Ini ngomong apa meremukkan. Tapi itulah yang disebut dengan proto-evangelium. Injil yang pertama. Janji Allah tentang Natal yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Saudara-saudara, maka kita hari ini harus kembali kepada firman Tuhan. Jikalau kita tidak menggali firman Tuhan, jikalau kita tidak kembali kepada berita Natal yang sesungguhnya, kita akan mengikuti dunia. Kita pikir Natal adalah tempat yang dinantikan untuk berhura-hura. Tidak, saudara. Saudara-saudara, Natal adalah pertemuan antara Allah dan manusia secara nyata. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Allah. Kapan janji di dalam Kejadian pasal ketiga itu akan digenapi? Di dalam Perjanjian Lama, Allah sebelum mengutus anaknya, Allah selalu mengutus nabi-nabinya. Ini dicatat di dalam Ibrani pasal 1 ayat kedua. Sekarang Allah telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Setelah di dalam masa-masa yang lalu, yaitu masa Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada kita hanya melalui nabi-nabinya. Saudara, ini ada satu momen yang penting sekali di dalam kehidupan manusia. Dan Natal adalah momen perjumpaan antara Allah dengan manusia. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Natal itu telah meletakkan kepada kita satu pengharapan yang kekal di dalam hidup manusia. Di dalam kitab Injil, peristiwa Natal hanya dicatat di dalam 2 kitab, yaitu Matius dan Lukas. Markus tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes juga tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Dan saudara perhatikan, di dalam 2 kitab ini, original message, berita yang asli, berita Natal yang mula-mula, semua itu disampaikan melalui perantaraan malaikat, baik kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada gembala. Saudara, ini menarik sekali untuk kita perhatikan, karena kita telah belajar, saudara, di dalam momen Natal inilah malaikat pertama kali meletakkan kepada manusia tentang pengenalan siapakah Kristus itu. Atau di dalam dunia teologi bisa disebut dengan kristologi, doktrin tentang Kristus pertama-tama diajarkan oleh para malaikat. Sebelum Yohanes Pembaptis muncul dan berkata, lihatlah ini anak domba Allah, malaikat di dalam momen Natal itu telah mengajar Yusuf, mengajar Maria, mengajar para gembala tentang siapakah Yesus Kristus yang akan lahir ini. Itulah sebabnya kalau saudara mau tahu siapakah Kristus Yesus,
saudara harus belajar dari malam Natal. Saudara harus belajar dari apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada para gembala. Saudara-saudara, Natal adalah satu momen yang paling penting di dalam sejarah umat manusia, yang seringkali sudah disalah mengerti oleh banyak gereja maupun oleh orang dunia. Banyak gereja saudara lihat menjadikan malam Natal hanya hura-hura, tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada berita Natal yang sesungguhnya. Dan Natal hanya menjadi momen untuk kesenangan jasmani semata-mata. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara kembali kepada firman Tuhan. Merenungkan makna Natal yang sesungguhnya dari pembicaraan malaikat kepada Yusuf di dalam Matius 1 ayat 21. Mengapa Natal itu penting? Mengapa Kristus itu penting di dalam hidup kita? Kalau Natal itu tidak terjadi, apa ruginya kita? Semua pertanyaan-pertanyaan ini harus saudara pernah tanyakan di dalam hidupmu minimal sekali. Baru saudara akan mengerti mengapa Natal adalah peristiwa yang begitu penting di dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan 3 hal penting di dalam perenungan saya dari Matius 1 ayat 21. Mengapa Kristus penting bagi hidupmu? Saudara, pertama kita akan melihat Kristus penting bagi kita karena Kristus adalah titik temu, contact point antara kekekalan dengan kesementaraan. Between eternity and temporality. Saudara-saudara, Kristus adalah titik temu kekekalan Allah dengan kesementaraan manusia. Ini satu hal yang harus kita pikirkan melalui perkataan malaikat kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Siapakah Allah? Siapakah kita? Saudara-saudara, Allah adalah pribadi roh yang kekal. Manusia adalah pribadi yang tidak kekal, saudara. Kita memiliki awal, Allah tidak memiliki awal. Allah tidak bertubuh, kita bertubuh. Di sini ada perbedaan-perbedaan kualitas antara pencipta dengan ciptaannya. Yang tidak mungkin bisa bertemu. Yang tidak mungkin bisa bersatu di dalam waktu. Tetapi saudara lihat malam Natal adalah malam yang sangat luar biasa. Bahwa Allah yang adalah roh yang kekal itu telah masuk di dalam waktu, mengambil tubuh seperti kita dan hidup di dalam kesementaraan waktu 33 tahun lamanya. Saudara, Natal itu mempertemukan Allah yang kekal dengan manusia yang sementara. Di dalam Yesus Kristus, Allah yang kekal, yang tidak berwujud, yang tidak bertubuh itu sekarang menjadi sama seperti kita, engkau dan saya. Inilah dikatakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Dia dilahirkan dengan cara yang sama seperti kita, hanya satu bedanya dia tidak membutuhkan benih laki-laki. Selebih dari itu dia sama seperti engkau dan saya. Harus nginep di rahimnya Maria 9 bulan. Tumbuh janin membesar. Lalu 9 bulan lahir sebagai bayi seperti engkau dan saya. Dia dilahirkan dengan cara yang natural sekaligus supranatural. Dan melalui Yesus Kristus inilah saudara, Allah yang kekal dan manusia yang sementara itu bertemu di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini adalah satu konsep yang saudara tidak pernah temukan di dalam agama manapun. Ini adalah satu pemikiran yang Allah kerjakan kepada kita yang tidak pernah dikerjakan oleh dewa-dewa manapun. Mengapa Allah yang kekal harus masuk di dalam waktu yang sementara? Mengapa Allah yang tidak berwujud mengambil wujud manusia seperti kita yang lemah, bisa sakit, bahkan bisa mengalami kematian? Saudara-saudara,
Jawabannya cuma satu. Karena Allah ingin kita itu mengerti apa itu artinya kekekalan. Yang kekal masuk di dalam waktu. Supaya yang di dalam waktu bisa mengerti dan memahami apa itu kekekalan. Yang kekal masuk di dalam waktu, supaya yang di dalam waktu itu manusia bisa menikmati apa itu kekekalan. Saudara-saudara, sepanjang saya hidup melayani Tuhan, saya banyak menemukan manusia tidak pernah memikirkan tentang kekekalan. Manusia puas hidup di dalam waktu, mencari kekayaan, mencari ketenaran, mencari kesuksesan, berpuluh-puluh tahun bangga dengan hidupnya. Tapi tidak sadar, hidup manusia dibatasi oleh yang namanya waktu. Setelah itu, tidak ada pengharapan kekekalan, baru sadar setelah ini mau kemana. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam banyak hidup manusia. Dosa telah menipu manusia, dosa telah menutup manusia sehingga tak bisa menembusi waktu. Hidup hanya di dalam kesementaraan. Itulah sebabnya saudara, Allah yang kekal itu harus masuk di dalam waktu, supaya kita yang di dalam waktu mengerti, memahami, sekaligus memiliki janji pengharapan di dalam kekekalan. Karena kalau yang di dalam kekekalan itu tidak pernah datang di dalam waktu, yang di dalam waktu ini tak mungkin bisa menembus masuk ke dalam kekekalan atas dirinya sendiri. Setelah Yesus datang ke dalam dunia, barulah pintu kekekalan itu mulai dibuka bagi orang yang berdosa. Saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke-20, ayat yang indah sekali, tapi ayat ini jarang dikhotbahkan, jarang mungkin saudara baca, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini sangat bersifat apologetik sekali. Kalau saudara ditanya orang, di mana ayat yang ngomong Yesus adalah Allah, dia tidak pernah mengklaim dirinya Allah. Ayat ini dengan jelas mengatakan dialah Allah yang benar dan dialah hidup yang kekal. Saudara-saudara, jikalau malam Natal tidak terjadi, jikalau Yesus Kristus tidak pernah lahir di dalam dunia, mungkinkah kita bisa mengerti apa itu kekekalan? Tidak mungkin. Justru karena malam Natal itu terjadi, barulah kita disadarkan bahwa di dalam dunia ini hanya bersifat temporary, sementara. Ada sesuatu kekekalan yang akan dituju oleh kepada setiap manusia. Entahkah itu di dalam surga yang mulia, ataukah di dalam neraka penghukuman Allah yang kekal. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah pentingnya Natal. Natal harus ada, karena di dalam Yesus Kristus itu merupakan titik pertemuan antara kekekalan dan kesementaraan di dalam dirinya. Bahkan Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Setiap kali Alkitab berbicara tentang kekekalan, itu selalu dihubungkan dengan Kristus. Saudara tidak sadar ini? Saudara, ketika membaca Alkitab, setiap kali Alkitab berbicara tentang Kristus, selalu dihubungkan dengan kekekalan. Setiap kali Alkitab bicara kekekalan, selalu dihubungkan dengan Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara salah satunya tentang hidup yang kekal. Karena di dalam Kristuslah kekekalan itu sekarang hadir di dalam dunia yang sementara. Di dalam Kristuslah membawa kekekalan di dalam dunia yang bersifat fana ini. Saudara-saudara, ini yang dikatakan malaikat kepada Yusuf. Yusuf pada waktu itu kebingungan luar biasa. Pacarnya yang namanya Maria tiba-tiba hamil. Tidak tahu ini hamil oleh siapa. Yusuf tak mau mempermasalahkan. Dia mau berpisah.
Sudah kita pisah baik-baik, supaya kita tidak jadi omongan, supaya kita juga tidak mengalami penghukuman. Lalu perkataan malaikat kepada Yusuf itulah yang mengubah seluruh perjalanan Yusuf dan Maria, sekaligus merubah seluruh perjalanan hidup manusia. Tak usah ceraikan dia, Yusuf, karena calon istrimu ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan engkau namai Yesus. Saudara-saudara, inilah hal pertama yang harus engkau sadari. Kalau tidak ada malam Natal, kita hanya berhenti di dalam kesementaraan waktu. Kita tidak akan mencapai kepada kekekalan. Saudara, hal kedua, malaikat ini berkata kepada Yusuf, bukan hanya bicara tentang kekekalan dan kesementaraan. Saya menemukan di dalam kalimat malaikat kepada Yusuf ini ada dua keindahan yang lain. Selanjutnya adalah di dalam momen Natal adalah titik temu kesucian Allah dan keberdosaan manusia. Saudara, malaikat bukan hanya ngomong kepada Yusuf, Maria akan melahirkan anak, selesai. Tidak. Untuk apa melahirkan anak? Ini yang sekarang malaikat jelaskan. Untuk menebus umatnya dari dosa mereka. Di sini muncul satu statement yang kita tidak sukai, tapi inilah realita hidup manusia. Dosa mereka. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk liburan seperti kita harapkan momen Natal dia liburan. Bukan untuk memberi kesuksesan dan kekayaan dan kemakmuran. Bukan cuma sekedar sembuhkan kita dari segala penyakit. Itu ajaran gereja yang tidak bertanggung jawab tentang Kristus. Yesus Kristus datang, kata malaikat, untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, konsep tentang dosa sudah jarang muncul di dalam khotbah-khotbah, di dalam banyak gereja-gereja. Gereja apapun di dalam Indonesia ini, saya mengamati sudah tidak suka berkhotbah dan tidak pernah mengkhotbahkan tentang dosa. Tapi inilah berita Natal yang pertama. Maka saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita disebut orang berdosa? Padahal Alkitab mengatakan kepada kita sesuatu hal yang berbeda, bukan? Kita disebut sebagai gambar dan rupa Allah, Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa kita. Saudara sadar tidak? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling penuh keindahan, yang paling penuh dengan kehormatan. Karena kita diciptakan, kata pemazmur pasal ke-8, hampir sama seperti Allah sendiri. Kalimat ini sangat menggugah hati kita semua. Tidak ada kitab suci yang memberikan definisi manusia seperti Alkitab. Siapakah manusia, kata pemazmur? Engkau begitu mengindahkannya, engkau begitu mengingatnya, bahkan engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah. Mazmur 8 ayat ke-5. Tetapi pada saat yang sama, mengapa justru di dalam momen Natal itu malaikat memberitakan sesuatu berita yang tidak menyenangkan telinga kita? Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, inilah paradoks hidup manusia. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Pada saat yang sama kita adalah orang yang berdosa. Ini adalah sesuatu yang Alkitab katakan dan tidak bisa dibantah karena ayatnya terlalu banyak. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Malaikat ini sedang menunjukkan kepada Yusuf satu status baru. Siapakah manusia di hadapan Allah? Kita adalah orang berdosa. Saudara-saudara, suka atau tidak, setuju atau tidak kalimat saya, engkau dan saya hanya orang berdosa di hadapan Allah. Apakah dosa itu? Saudara, apa sih dosa itu? Sehingga Yesus harus datang ke dalam dunia. Apa hubungan Kristus, apa hubungan Natal dengan dosa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf ini? Saudara, dosa itu bukan sekedar mencuri.
bukan sekedar membunuh, bukan sekedar hal-hal yang melakukan dosa-dosa yang lain. Itu adalah manifestasi daripada dosa. Tetapi dosa pada dasarnya adalah sesuatu ketika manusia itu tidak mencapai target. Dosa adalah sesuatu ketika manusia tidak bisa mencapai standar yang Allah berikan kepada kita. Itulah dosa. Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata hamartia yang paling terkenal, berarti tidak tepat sasaran. Seperti orang menembak itu luput, seperti orang memanah itu meleset, itulah dosa. Ketika kita meleset, ketika kita luput daripada sasaran Allah, itulah artinya dosa. Kita tidak sampai target seperti yang Allah inginkan, itulah dosa. Saudara-saudara, dosa adalah sesuatu pelanggaran daripada manusia kepada Tuhan. Karena manusia tidak bisa mencapai standar hukum Allah. Dan perhatikan kata Alkitab, apa yang dilakukan Adam di Taman Eden ribuan tahun yang lalu berdampak serius di dalam hidupmu dan hidupku. Roma 5:12, sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Engkau dan saya tidak ikut makan buah pengetahuan itu bukan, karena kita belum lahir. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan, karena kita adalah keturunan Adam, oleh satu orang itu, dosa masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada semua orang. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak berdosa, saudara. Anakmu, cucumu yang baru lahir kelihatannya lucu, di mata Tuhan dia adalah orang berdosa. Bahkan Daud mengatakan di dalam Mazmur 51, di dalam kandungan ibuku, aku sudah dikandung di dalam dosa. Tinggal tunggu waktunya. Manifestasi dosa akan muncul di dalam hidup manusia. Saudara, inilah the problem of man. Masalah yang paling mendasar, masalah yang paling serius yang dihadapi oleh setiap manusia. 2 tahun ini kita di dalam pandemi yang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan, bukan? Kita ketakutan. Bahkan sekarang saya pun berkhotbah tetap harus pakai masker. Dan saudara juga harus pakai masker. Sampai kapan tidak tahu. Kita di tengah-tengah pandemi begitu menakutkan. Tetapi dosa jauh lebih menakutkan daripada pandemi ini. Karena di dalam dosa inilah engkau dan saya harus terpisah dari Allah. Manusia yang dulu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang disayang-sayang oleh Tuhan luar biasa, diberikan begitu banyak hak istimewa di hadapan Allah daripada ciptaan yang lain. Sekali kita berdosa, Alkitab mengatakan kita menjadi musuh Allah. Dan dosa itulah, kata Paulus, yang memberikan upah adalah maut atau kematian. Saudara-saudara, kematian jasmani jelas akibat dosa. Segala sakit penyakit, bencana alam, peperangan dan semua kekacauan di muka bumi ini adalah akibat dosa. Tapi itu bukan yang paling mengerikan, saudara. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Maut di sini adalah keterpisahan kita dengan Allah sampai selama-lamanya. Berpisah dengan orang yang kita kasihi menyedihkan, bukan? Tapi saudara, sedih tidak ketika engkau harus berpisah dengan Allah? Banyak orang tidak sedih. Banyak orang anggap remeh. Tidak apa-apa, saya tidak kenal Allah, tidak apa-apa. Tetapi saudara harus tahu, upah dosa adalah maut, berarti keterpisahan dengan Allah selama-lamanya di dalam penghukuman yang kekal. Maka saudara, Natal adalah satu momen di mana kesucian Allah dan keberdosaan manusia bertemu di dalam pribadi Yesus Kristus. Orang yang berdosa seharusnya tak punya kemungkinan lagi untuk kembali kepada Tuhan. Adam dan Hawa ketika berdosa langsung Tuhan buang. Tuhan tidak tanya-tanya,
Tuhan tidak beri kesempatan sekali ya, saya kasih kesempatan sekali lagi ya, berdosa sekali lagi tidak apa-apa, ini difor. Tidak saudara. Dosa yang nampaknya sepele cuma makan buah, Tuhan langsung buang dari hadapan Tuhan. Maka saudara lihat, manusia di dalam dosa tak mungkin ada kemungkinan untuk berjumpa dengan Allah yang suci. Tetapi di dalam momen Natal, justru Allah yang suci itu menjumpai kita orang yang berdosa. Di dalam momen Natal itu, Kristus menjadi titik temu kesucian Allah dan keberdosaan kita di dalam waktu. Ini sesuatu yang kita jarang pikirkan, bukan? Kristus lahir ke dalam dunia untuk apa? Malaikat berkata untuk membereskan satu problem terbesar, yaitu adalah dosa manusia. Bahkan dia rela dilahirkan oleh orang berdosa, Maria. Dia rela dibesarkan di dalam keluarga yang berdosa, Yusuf dan Maria. Dia rela hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dia rela dicobai seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Lihat saudara, hidup Tuhan Yesus dikelilingi oleh keberdosaan manusia. Inilah Christmas yang sejati. Allah yang suci itu mau datang ke dalam dunia yang berdosa. Bertemu di dalam satu pribadinya yang unik, yaitu Yesus Kristus. Maka hari ini saya berkata kepada saudara, jika tidak ada Natal, engkau dan saya tidak mungkin kembali kepada Allah yang sejati. Jikalau tidak ada Natal, tak mungkin kita bisa berdamai kembali dengan Allah. Dan melalui Natal, Kristus membawa kita kembali kepada Allah. Barang siapa melihat aku, kata Tuhan Yesus, dia melihat Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, inilah apa yang malaikat katakan kepada Yusuf. Yusuf, anak yang engkau lahirkan akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, yang ketiga, perkataan malaikat kepada Yusuf membawa kita kepada satu pemahaman Kristus yang adalah titik temu antara murka Allah dan anugerah Allah. Natal adalah titik temu antara murka Allah dan anugerah Allah. Semua bertemu di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bukankah Paulus tadi mengatakan upah dosa adalah maut? Saudara-saudara, kita adalah orang berdosa yang sebenarnya hanya patut menerima satu hal dari Allah, yaitu adalah murka Allah. Siapakah Allah kita? Hari ini saya banyak memberikan peringatan-peringatan kepada gereja, karena saya selalu melihat dengan hati yang sedih, banyak gereja tidak jujur kepada jemaat. Banyak hamba Tuhan tidak jujur kepada jemaat. Hanya terus mengkhotbahkan apa yang menyenangkan telinga jemaat. Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang memelihara. Terus, tapi tak pernah mengkhotbahkan Allah kita adalah Allah yang penuh murka dengan dosa. Allah kita adalah api yang menghanguskan, Allah yang membenci kejahatan, Allah yang membenci dosa manusia. Ini tidak pernah lagi muncul di dalam khotbah gereja. Maka momen ini saya harus mengkhotbahkan kepada saudara. Karena di dalam momen Natal inilah murka Allah dengan anugerah Allah itu bertemu di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Malaikat berkata kepada Yusuf, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Saudara perhatikan, malaikat ngomong kepada Yusuf dengan kalimat tunggal, kata ganti tunggal. Ketiga, dialah, he will save his people from their sin. Malaikat tidak berkata, merekalah yang akan menyelamatkan umatnya. Tidak, memakai kata tunggal, he, dia. Saudara-saudara, apa artinya ini? Tuhan tak pernah mengutus malaikat datang ke dalam dunia yang
juta-jutaan malaikat di surga diutus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tidak. Karena malaikat tidak sanggup membereskan problem terbesar hidup manusia. Maka malaikat hanya menggunakan kata tunggal. Dialah anakmu ini Yusuf yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, inilah alasan Yesus datang. Inilah tujuan Natal terjadi. Supaya anak Allah, Yesus Kristus, membereskan dosa manusia dari hadapan Allah. Allah yang seharusnya murka bagi kita, murka itu seharusnya ditimpakan kepada kita, sekarang dia justru menyatakan anugerahnya di dalam malam Natal untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Saudara, inilah Natal yang sesungguhnya. Bukan hura-hura, bukan liburan, bukan tukar kado, bukan makan-makan enak. Di dalam malam Natal, di situ ada hal serius yang sedang terjadi di dalam hidup kita, yaitu adalah murka Allah akan ditimpakan kepada kita. Tetapi murka itu sekarang berganti menjadi anugerah Allah bagi kita. Kok bisa ya? Bisa. Karena itulah Kristus datang untuk merubah murka Allah menjadi anugerah Allah. Saudara-saudara, kapankah dan di manakah titik temu ini terjadi? Murka Allah dan anugerah Allah di dalam hidup manusia. Ini semua terjadi di atas kayu salib. Pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menerima murka Allah di dalam dirinya. Murka yang seharusnya kita jalani, murka yang seharusnya diberikan kepada kita, sekarang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Sampai dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Yesus Kristus datang, lahir ke dalam dunia, hanya untuk tujuan ini loh. Bukan senang-senang, bukan cari kemakmuran, bukan cari kenikmatan, bukan cari pujian manusia. Dia datang untuk merubah murka Allah menjadi anugerah Allah. Dan setelah dia menanggung murka Allah, kalimat berikutnya di atas kayu salib adalah sudah genap, sudah selesai. Inilah momen anugerah Allah dinyatakan di dalam hidup orang berdosa. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mempertemukan murka Allah dengan anugerah Allah. Kematiannya itu memadamkan murka Allah. Sudah genap. Sekarang keselamatan, kasih Allah, pengharapan bagi manusia sudah terbuka kembali bagi engkau dan saya. Saudara, inilah yang dikatakan di dalam Alkitab ketika Paulus berkata dengan ucapan syukur, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sadarkah engkau, jikalau tidak ada Natal, jikalau tidak ada Yesus lahir, engkau dan saya hanya menerima murka Allah di dalam hidupmu. Tidak ada anugerah Allah, tidak ada kasih Allah, jikalau Yesus tak pernah lahir ke dalam dunia. Saudara-saudara, ini 3 hal penting menjadi perenungan bagi engkau dan saya mengakhiri tahun ini ketika kita merenungkan makna Natal. Maka sekarang kita diperhadapkan kepada satu pertanyaan. Apa yang jadi pengharapan di dalam hidupmu? Siapa yang menjadi pengharapan yang paling tertinggi di dalam hidupmu? Agamamukah? Perbuatan baikmukah? Kau harus menjawab ini. Mungkinkah agamamu? Mungkinkah perbuatan baikmu bisa membawamu kepada kekekalan? Mungkinkah agama dan perbuatan baikmu bisa membawa engkau berjumpa dengan Allah yang suci? Mungkinkah agama dan perbuatan baikmu bisa meloloskan engkau dari murka Allah yang berapi-api? Saudara-saudara, Alkitab memberikan jawab, tidak mungkin dan tidak bisa. Cara apapun yang engkau tempuh dalam hidupmu, selain engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, selamanya engkau tidak punya pengharapan
kekal di dalam dirimu. Saya ingin saudara setiap kali kita memasuki momen Natal, kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Di keluargamu, papa mamamu, orang tuamu, anakmu, suamimu, istrimu, mertuamu, menantumu, siapapun. Mungkin ada di antara mereka yang sampai sekarang belum memiliki satu pengharapan di dalam hidup mereka. Itu tugasmu sebagai orang Kristen untuk memberitakan Kristus kepada mereka. Jangan jadi orang Kristen egois. Pokoknya saya sudah diselamatkan, sudah Pak. Tidak. Yesus Kristus jadi teladan bagi kita. Dia tidak egois. Dia mau datang ke dalam dunia mencari engkau dan saya. Supaya engkau dan saya sekarang mencari orang-orang di sekitarmu. Memberitakan Injil kepada mereka. Supaya mereka pun memiliki pengharapan yang kekal dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita melihat inilah arti Natal yang sudah hilang di dalam banyak gereja. Kita terbawa arus dunia memaknai Natal dengan cara yang berbeda. Maka hari ini saya berkata kepada engkau, maukah engkau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu? Barangkali ada di dalam ruangan ini yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Momen Natal tahun ini biarlah menjadi titik balik di dalam perjalanan hidupmu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya yang bisa menolong engkau menembus waktu masuk di dalam kekekalan. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa engkau kembali kepada Allah yang sejati. Satu-satunya pribadi yang bisa meluputkan engkau dari murka Allah yang berapi-api. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh jadi kekuatan, sekaligus boleh jadi peringatan bagi saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi Natal yang khusus bagi kita semua. Biarlah hati kita kembali kepada Tuhan, memaknai Natal dengan sesungguhnya. Siapapun di antara kita, baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun nanti yang akan melihat rekaman daripada khotbah ini, siapapun engkau dan dimanapun engkau, jikalau engkau ingin memiliki hidup yang kekal, jikalau engkau ingin kembali kepada Allah yang sejati, dan jikalau engkau ingin diluputkan dari penghakiman dan murka Allah yang kekal, biarlah engkau mau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu satu-satunya di dalam hidupmu. Itulah pengharapan yang paling tertinggi di dalam hidup manusia. Sekarang izinkan saya pada momen Natal ini untuk bertanya kepada saudara, siapakah di antara kita pada pagi ini yang hatinya ingin diketuk oleh Tuhan dan mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupmu? Adakah di antara kita yang berkata demikian? Adakah di antara kita saat ini yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, mau saya lebih setia mengikut Engkau. Saya mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memaknai Natal dengan arti yang sebenar-benarnya. Adakah di antara kita yang mengambil tekad untuk mau menjadi anak Tuhan yang lebih setia mengikut Tuhan di dalam hidup kita? Jika ada, silakan saudara mengangkat tangan untuk kedua pertanyaan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup saudara masing-masing. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali di dalam hidup ini
kami melewati Natal hanya karena tradisi dan kebiasaan kami sebagai orang Kristen. Tetapi hati kami sebenarnya tidak tahu, Tuhan, apa itu Natal yang sesungguhnya. Kiranya firman yang kami renungkan pagi ini boleh membawa kami kembali kepada Tuhan. Membawa kami mengerti tentang arti Natal yang sesungguhnya. Mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Sebab jikalau Dia tidak datang, kami adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Kami adalah orang-orang yang tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang tidak mungkin dilepaskan dari murka-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah gereja-Mu di tempat ini. Pimpin jemaat-Mu di tempat ini. Supaya mereka menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam rohani mereka. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah, yang penuh dengan pergumulan, biarlah Kristus tetap menjadi pengharapan yang sejati di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk momen Natal pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah berinkarnasi jadi manusia, menjadi pengharapan bagi kami satu-satunya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada liturgis.
bersama-sama sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita tahu dalam momen candlelight ini kita diingatkan bahwa lilin adalah simbol daripada Kristus itu sendiri. The symbol of hope, satu simbol harapan. Mungkin hidup kita saat ini seperti lingkungan sekeliling kita yang gelap, yang sepertinya no hope. Tapi berita yang kita dengar, ada harapan di dalam Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan menyalakan lilin, adalah simbol daripada harapan itu. Kalau engkau melihat lilin itu, engkau diingatkan bahwa tidak ada kegelapan di dalam anak-anak terang. Apapun prediksi dunia mengenai tahun depan, kita punya Allah, kita punya Kristus yang adalah harapan kita. Itulah yang akan menjadi harapan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yesus penebus. Lahir Yesus penebus, Juru Selamat
dikasih oleh Tuhan, selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus. Tatkala engkau melihat cahaya lilin ini, ingatlah, you are not alone, engkau tidak sendirian. Alangkah memasuki tahun yang penuh dengan misteri 2023. Ingatlah, selalu pandang pada Yesus, jangan pandang kepada yang lain, karena selalu ada pertolongan dan harapan dalam Yesus Kristus itu. Karena itu mari kita akan tundukkan kepala, kita doa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur ya Bapa, jika kami diingatkan pada hari ini bahwa Engkaulah simbol pengharapan kami. Melalui Engkaulah kami mempunyai pengharapan dalam hidup ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami dirunsingkan oleh masalah dunia, tatkala kami ditakutkan oleh masalah-masalah dan prediksi dunia, ya Tuhan, jangan sampai kami berpaling fokus kami kepada Tuhan, tapi arahkanlah hati kami, pikiran kami untuk sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Karena itu Tuhan, hamba menaikkan doamu untuk setiap jemaat-Mu yang hadir, yang dengan sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan, untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, melihat dan memandang dan memohon pertolongan hanya kepada Kristus saja, bukan kepada manusia. Karena itu Tuhan, tolong mereka, tilik mereka, bantu mereka memasuki tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Kami yakin dan percaya kami punya Allah yang pasti, kami punya Allah yang berdaulat, kami punya Allah yang maha kuasa. Karena itu Tuhan, meteraikan komitmen kami, meteraikan apa yang sudah kami doakan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya katakan amin. Mari kita matikan lilin ini sebagai simbol komitmen kita yang sudah kita ucapkan. Silakan bisa kembali, silakan duduk. Ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan tentang pengharapan orang Kristen. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Semoga sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Mari bersama-sama dengan suatu keyakinan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bahwa Tuhanlah Yesus satu-satunya harapan yang tertinggi bagi kita untuk kita boleh memiliki hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kita dengan suatu pujian, Kaulah Harapan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa yang di surga, Tuhan, inilah persembahan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai itu untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk memberi bukan hanya dari materi apa yang kami miliki, tetapi memberi dari seluruh keberadaan kami ya Tuhan, seluruh hidup kami menjadi persembahan yang harum, yang berarti di hadapan-Mu. Memberikan waktu kami, memberikan pikiran kami, memberikan seluruh apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
dan menjadikan itu sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, biarlah seluruh persembahan ini boleh memuliakan dan memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita bersama-sama akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk setiap kita, untuk kesiapan kita memasuki tahun 2023, tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, penuh ketidakpastian. Kita menyerahkan setiap diri kita, setiap hati kita agar kita boleh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan apa yang kita miliki, tetapi kita boleh bergantung kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat suara, kita naikkan doa kita. Bapa yang di surga, sekali lagi kami juga menyerahkan untuk setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini. Menyerahkan Tuhan setiap kekhawatiran kami, ketidaktahuan kami, ketidakpastian memasuki tahun yang akan datang ini. Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak kekhawatiran di dalam hati kami Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam ketidakpastian itu kami tahu bahwa ada satu yang pasti, bahwa Engkau ada di sana. Dan biarlah Tuhan, setiap kami boleh untuk belajar Tuhan, untuk mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, di dalam hal-hal yang tidak pasti, di dalam masa depan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam kekhawatiran kami. Biarlah kami boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau dan kami boleh terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita Elion Rungkut, agar kita boleh berkembang dengan lebih lagi di dalam kualitas, ya, agar semakin banyak jemaat yang datang, semakin banyak yang mau datang secara onsite, juga ada jiwa-jiwa baru yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita juga bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan untuk rayon Elion Rungkut ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh menambahkan kepada kami jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh rindu untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kami bukan hanya bertumbuh di dalam jumlah, tetapi secara kerohanian kami boleh lebih mengenal Engkau, boleh lebih mengasihi Engkau, dan boleh bersandar kepada Engkau, dan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri boleh bekerja Tuhan di Elion Rungkut ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam campur tangan dan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan berharaplah hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada manusia. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penophangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya
untuk sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak.